Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada video kali ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Kali ini ada 3 cara yang akan kita pelajari. Yang pertama, konsep dasar KPK dan FPB. Yang kedua, poin faktor. Yang ketiga, cara tabel. Berikut adalah cara konsep dasar KPK dan FPB. Untuk mencari KPK dari 2 bilangan atau lebih, kita harus mencari kelipatan terlebih dahulu, kemudian kelipatan persekutuan, kemudian baru kelipatan persekutuan terkecil atau KPK-nya. Sebagai contoh, cari KPK dari 8 dan 12. Kelipatan dari 8 yang pertama adalah 8 itu sendiri, kemudian ditambah 8 lagi 16, tambah 8 lagi 24, ditambah 8 lagi 32, ditambah 8 lagi 40, tambah 8 lagi 48, dan seterusnya. Atau 8 kali 1 itu 8, 8 kali 2 16, 8 kali 3 24, 8 kali 4 32, 8 kali 5 40, 8 kali 6 48. Nah, sekarang kelipatan dari 12 itu sendiri, tambah 12 lagi, 24 tambah 12 lagi, 36 tambah 12 lagi, 48 tambah 12 lagi, 60, dan seterusnya. Atau bisa 12 kali 1 12, 12 kali 2 24, 12 kali 3 36, 12 kali 4 48, 12 kali 5 60, dan seterusnya. Kemudian mencari kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 diambil dari kelipatan yang sama antara 8 dan 12, yaitu angka 24. Kemudian yang sama lagi 48. Jadi kelipatan persekutuan 8 dan 12 adalah 24 dan 48 dan juga seterusnya, karena nanti ada lagi kalau diteruskan. Kemudian mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Diambil dari kelipatan persekutuan yang paling kecil. Di sini ada 24 dan 48, jadi yang terkecil 24. Jadi KPK antara 8 dan 12 adalah 24. Selanjutnya kita akan mencari FPB. Seperti KPK tadi, yang pertama kita harus mencari faktor dulu, kemudian faktor persekutuan, kemudian faktor persekutuan terbesar atau FPB. Contohnya kita akan mencari FPB dari 8 dan 12, maka mencari faktornya dulu. Faktor dari 8 adalah angka yang bisa membagi 8, yaitu 1, 8 juga bisa membagi 8. Kemudian 2 bisa membagi 8. Kemudian 4 juga bisa membagi 8. Terus tidak ada lagi. Atau bisa 1 kali 8, 8. 2 kali 4 juga 8. Sudah nggak ada angka lagi yang bisa membagi 8. Kemudian selanjutnya 12. Faktor dari 12, 1 bisa membagi 12. 12 bisa membagi 12. 2. Kemudian 6, 3, dan 4. Angka-angka ini bisa membagi 12 semuanya. Atau pakai cara 1 kali 12 itu 12. 2 kali 6 juga 12. 3 kali 4 juga 12. Selanjutnya, kita akan mencari faktor persekutuan dari 8 dan 12. Diambil dari faktor yang sama antara 8 dan 12. Di sini ada 1, yang sama lagi 2, ada yang sama lagi 4. Jadi faktor persekutuan antara 8 dan 12 adalah 1, 2, dan 4. Sudah ada 3 angka. Setelah mencari faktor persekutuan, kita mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB. Jadi cari yang besar.
antara 1, 2, dan 4, yaitu 4. Jadi FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Cara konsep dasar ini mudah, tapi mungkin agak susah jika bilangannya lebih besar. Jadi, ada pilihan cara metode. Selanjutnya, cara pohon faktor. Dalam metode pohon faktor, ada satu hal yang penting yang harus kalian pahami, yaitu bilangan prima. Bilangan prima ini adalah bilangan atau angka-angka yang tidak bisa dibagi lagi oleh angka lain selain bilangan itu sendiri atau angka 1. Tapi bilangan prima itu tidak termasuk angka 1 ya. Jadi kita mulai 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Kalau kalian sudah paham bilangan prima ini, kita mulai pohon faktor dari 20, 24, 72. Kita mulai dari 20 dulu. Nah, 20 ini kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil. Dibagi 2, 10. 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5. Nah, metode pohon faktor ini akan berhenti ketika menghasilkan bilangan prima juga. 5 bilangan prima. Jadi stop ya. Oke, selanjutnya 24 dibagi 2, hasilnya 12, dibagi 2 lagi, hasilnya 6, dibagi 2 lagi, hasilnya 3. 3 juga sudah bilangan prima, jadi selesai ya. Selanjutnya 72. 72 dibagi 2, 36, dibagi 2 lagi 18, dibagi 2 lagi 9. 9 nggak bisa dibagi 2. Kemudian bilangan prima selanjutnya yaitu 3. 9 dibagi 3, hasilnya 3. 3 juga sudah bilangan prima, jadi selesai stop. Setelah itu kita buat faktorisasi primanya. 20 sama dengan 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2, kali 5. Kemudian 24, 2-nya ada 3, kemudian kali 3. Kemudian 72, 2-nya ada 3, jadi 2 pangkat 3, dikali 3-nya ada 2, jadi 3 pangkat 2. Kemudian, kalau ingin mencari FPB, kita lihat faktor-faktor yang sama dari ketiga bilangan tersebut. Kita lihat di 20 ada, di 24 ada, di 72 juga ada angka 2. Jadi 2 juga sudah pasti FPB-nya. Kemudian kita lihat pangkat yang terkecil. Jadi FPB pangkat yang paling kecil yang dimasukkan ya. Di sini 2 pangkat 2 yang paling terkecil. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian kita cari KPK. Kalau KPK, kita kalikan semua faktor-faktornya. Abaikan dulu pangkatnya ya. Kita kalikan dulu angka-angkanya 2, 3, kali 5. Kemudian pangkatnya. Cari pangkat yang terbesar. 2, di sini ada pangkat 2 dan 3. Berarti pangkat yang terbesar adalah 3. Jadi kita tulis 2 pangkat 3. Lalu kalau 3, kita ambil pangkat yang terbesar. Di sini ada 3 pangkat 2. Jadi kita tulis 3 pangkat 2. 5 nggak ada lagi, kita tulis 5. Udah kita kali 2 pangkat 3 itu 8. Dikali 3 pangkat 2 itu 9. Kali 5. Jadi 8 kali 9 kali 5 adalah 360. Nah itu. Bisa dipahami ya pohon faktor. Ya, tadi kita sudah belajar tentang metode-metode atau cara-cara mencari KPK dan FPB. Yang pertama, konsep dasar KPK FPB, kemudian metode pohon faktor. Yang ketiga dengan cara tabel.
Sekarang Bu Guru akan memberikan contoh yang lain dengan metode tabel dalam mencari KPK dan FPB. Langsung saja, misalnya kita akan mencari FPB dan KPK dari 30 dan 42. Nah, kita buat seperti ini ya. Tabelnya 30, kita garis 42, sudah buat tabel seperti ini. Angka 30 dan 42 ini kita bagi dengan bilangan prima dimulai dari yang terkecil, yaitu 2, 30 dibagi 2, 15, 42 dibagi 2, 21. Kita tarik lagi garis. Nah, sekarang kita mempunyai 15 dan 21. Kemudian 15 dan 21 ini kita bagi berapa lagi? Dibagi dengan bilangan prima. 2 nggak bisa. Kemudian bilangan prima lain yaitu 3. 15 dibagi 3. 5. 21 dibagi 3. 7. Oke, kita mempunyai 5 dan 7 yang akan kita bagi lagi dengan bilangan prima. Selanjutnya dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 7 dibagi 5, tidak bisa. Jadi di strip gini. Nah, kita tambah lagi garisnya. 1 ini artinya sudah selesai. Jadi tidak usah kita pikirkan lagi. Sekarang kita bagi 7. 7 dibagi 7. Ini strip. 7 dibagi 7. 1. Nah, sekarang kolom 30 dan 42 sudah berakhir dengan angka 1, berarti sudah selesai. Nah, di sini kita lihat ada baris yang memiliki angka yang lengkap atau bisa membagi dua-duanya, yaitu ini ada, ini juga ada, ini ada, ini ada bilangannya, lengkap ya. Yang satu, yang ini strip nggak ada, ini strip, ini 1, berarti tidak lengkap. Yang lengkap ini yaitu angka 2 dan 3. Jadi hanya 2 dan 3 yang lengkap. Nah, ini yang menjadi FPB. Jadi FPB dari 30 dan 42 adalah 2 dikali 3. Sama dengan 6. Sedangkan KPK-nya semuanya kita kalikan. 2 kali 3 kali 5 kali 7. 2 kali 3, 6. 6 kali 5, 30. 30 kali 7, 210. Jadi 2 kali 3 kali 5 kali 7. Sama dengan 210. Oke, bisa dipahami ya? Gampang kan? Ya, anak-anak,
Untuk selanjutnya, kalian bisa memilih dari ketiga metode atau cara tadi yang kalian anggap mudah untuk mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.